Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anisha Dewi Syafitri selaku dosen pengampu mata kuliah penalaran klinis. Eh, Pada kesempatan hari ini kami izin mempresentasikan pekerjaan kami, yaitu dengan judul tipe-tipe disfluensi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ramadhania Komarnisa sebagai moderator hari ini. Saya Solehatus Sadia dengan NIM 128. Saya Rihasya Adina Putriwita dengan NIM 126. Saya Alia Azara dengan NIM 095. Baik, selanjutnya kami langsung masuk ke materi. Stuttering adalah suatu gangguan komunikasi yang ditandai dengan kesulitan dalam mengeluarkan kata-kata dengan lancar. Orang yang mengalami gagap mungkin mengalami pengulangan bunyi, suku kata atau kata, serta jeda yang tidak terduga dalam berbicara. Gagap dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan efektif dan dapat menyebabkan rasa cemas atau frustasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya itu ada tipe-tipe kelancaran. Yang pertama ada easy disfluency, itu adanya hentian atau break dalam suatu alur bicara yang wajar setiap orang mengalaminya. Ada beberapa jenis dari easy disfluency, yaitu revision, yang kedua yaitu ada whole word repetition, yang ketiga yaitu ada phrase repetition, yang ketiga yaitu hesitation, yang kelima ada interjection. Yang pertama, revision yaitu klien mulai bicara, berhenti, lalu mengganti kata-kata atau ide-idenya, bukan mengganti struktur kalimatnya. Misalnya, menurutku kamu harusnya mengiriminya kartu. Yang kedua yaitu ada whole word repetition, yaitu klien mengucapkan sebuah kata 2-3 kali dengan mudah, tanpa tegangan dan dengan irama yang natural. Misalnya, apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga itu ada phrase repetition, yaitu klien mengucapkan suatu kelompok kata atau frase 2 kali atau lebih dan tanpa tegangan. Misalnya, aku mau kamu di sini. Yang keempat yaitu ada hesitation, adanya diam atau silence yang pendek selama atau di antara pesan-pesan yang disampaikan dan tanpa tegangan. Misalnya, sebenarnya aku mencintaimu. Yang terakhir yaitu ada interjection, adanya penambahan suara, kata utuh atau frase pada saat bicara tanpa disertai tegangan. Misalnya, Mas, ada yang ingin aku katakan, atau Mas, sepertinya aku suka matamu, atau Dik, apakah kamu tahu, boleh pinjam uang? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tipe yang selanjutnya yaitu hard disfluency, yaitu terjadinya hentian atau break pada alur bicara yang tidak mudah. Ada tegangan dan lebih lama daripada easy disfluence. Sebagian besar orang tidak mengalaminya. Yang pertama yaitu ada multiple whole word repetition, yaitu sebuah kata yang diucapkan berulang kali lebih dari 3 kali. Biasanya disertai dengan tegangan dan irama yang tidak teratur. Contoh, aku pergi karena aku ingin melupakanmu. Yang kedua ada part word repetition, yaitu klien mengatakan suatu bagian kata atau bunyi silabel berulang kali dan disertai tegangan dan irama yang tidak teratur. Contoh, kamu itu bukan tipe saya. Kedua, Mas, boleh kenalan nggak? Kemudian yang ketiga ada prolongation, yaitu klien mengucapkan bunyi atau silabel dan ditahan terlalu lama, biasanya disertai tegangan. Misalnya, sudahlah aku lupa. Yang keempat ada blocks,
yaitu terjadinya tegangan yang berlebihan pada saat mencoba untuk bicara dan tak ada satupun suara yang keluar. Klien berusaha keras untuk bicara tetapi tak bisa. Contoh, Dik, aku. Klien berhenti berbicara. Yang kelima ada broken words, yaitu terjadinya jeda atau diam di dalam suatu kata. Contohnya, Dik, hari ini kamu begitu cantik. Yang keenam ada incomplete phrase. Secara tata bahasa atau gramatikal ucapan klien tidak lengkap. Misalnya, Mas, aku tidak tahu harus nikahi aku. Baik, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Alia Azhara. Baik, kesimpulannya yaitu stuttering adalah gangguan komunikasi yang menghambat kelancaran berbicara, dapat menyebabkan kecemasan dan terbagi menjadi disfluensi ringan serta berat. Jadi, stuttering atau gagap adalah gangguan komunikasi yang ditandai dengan ketidaklancaran dalam berbicara, seperti pengulangan bunyi, suku kata atau kata, serta jeda yang tidak terduga. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif dan seringkali berdampak pada kondisi emosional, seperti kecemasan dan frustasi. Dalam berbicara, ketidaklancaran berbicara dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu easy disfluency dan hard disfluency. Easy disfluency meliputi revisi kata, pengulangan kata atau frasa, serta jeda dalam berbicara yang umumnya tidak terlalu mengganggu komunikasi. Sementara itu, hard disfluency mencakup pengulangan sebagian kata, pemanjangan bunyi, terputusnya kata, serta hambatan dalam mengeluarkan suara yang lebih signifikan, dan dapat menghambat komunikasi secara keseluruhan. Pemahaman mengenai jenis-jenis ketidaklancaran ini sangat penting dalam proses terapi bicara agar individu yang mengalami stuttering dapat diberikan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kelancaran bicara mereka. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata maupun perbuatan, kami minta maaf. Semoga materi yang didapat dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.